selamat siang, good afternoon. It's been a while that I do not make any videos about sharing, especially about exchange ya. So di sini kita ada teman nih yang akan berbagi tentang pengalaman selama di UK ya deh ya. Jadi kemarin berapa lama deh di UK? Kurang lebih kemarin tuh di UK kayak kurang lebih 4-5 bulan gitu. 4-5 bulan. Dan Kakak Lia tuh banyak sebelum masuk ke situ deh, perkenalan dulu dong, siapa namanya, asalnya dari mana, kegiatannya apa aja sekarang. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Aku Siti Hawarina, biasa dipanggil Hawa atau Rina. Aku merupakan moderator di Dubai Expo pada tahun 2021 dan juga MBUS Scholarship Awardee di Harvard dan Adelaide untuk short course, sama aku juga awardee buat summer courses di University of Leeds UK tahun 2022. Kegiatan sekarang lagi ngapain, sibuk ngapain? Sekarang sih karena aku baru lulus nih kemarin ya, baru lulus S1, jadi sekarang lebih kayak bikin mentorship gitu untuk teman-teman yang mau studying abroad. Terus juga aku kadang diundang menjadi motivational speaker gitu. Jadi itu sih lebih ke freelancer sih kalau untuk sekarang. Kemarin S1-nya jurusan apa? Kemarin Hawa jurusan business management. Business management. Nah, jadi kan kemarin 5 bulan di UK. Dan aku lihat Instagramnya, aku ngikutin terus mulai dari sampai England, ke Cambridge, ke Oxford dan lain-lain. Itu ngapain sih Hawa kok bisa sampai di sana? Pasti ada kegiatan yang dilakukan dong. Bisa ceritain itu kegiatan apa sih gitu programnya? Boleh. Jadi pertama kali pas aku kemarin ke UK itu aku nge-apply buat summer course atau biasa dikenal dengan summer school gitu yang diadakan sama university di UK. Nah, kalau aku sendiri tuh aku menjalanin summer course-nya ini di University of Leeds. Aku ada apply ke beberapa university di UK dan juga outside UK di Europe aku ada apply. Cuman aku decide akhirnya ngambil Leeds itu karena banyak kelebihan yang aku ngerasain di Leeds ada nih gitu. Jadi itu sih, dan alhamdulillah tahun lalu juga University of Leeds-nya ini nge-provide beasiswa gitu buat yang mau summer course di University of Leeds. Jadi kayak dari around the world yang dapat beasiswa cuma 5 orang, dan alhamdulillah tahun lalu aku salah satunya dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa ini gitu. Oh, berarti si summer course ini bukan hanya di UK ya, tapi juga di Eropa ada. Iya, benar. Dan beberapa negara lainnya. Kalau di US atau Australia gitu ada nggak summer course ini? Kalau Australia sejauh ini belum nemu, tapi kalau misalnya di US ada juga. Jadi untuk daftar si summer course ini sendiri, itu kita mandiri, itu gimana sih proses Hawa bisa mendaftar dan tahu infonya itu dari mana? Oke. Sebenarnya aku tuh cari-cari info gitu loh di internet kayak summer course atau short course. Pertama awalnya nyarinya itu kan karena waktu itu aku masih terikut kontrak sama university aku yang S1 itu. Jadi aku kan nggak bisa langsung lanjut S2 kan Kak. Iya. Jadi harus cari yang setidaknya itu yang tidak menghabiskan waktu lama gitu di luar negeri. Jadi awalnya nyari typingnya kayak di Google tuh short course gitu. Terus end up ketemulah sama si summer course ini gitu. Oh, jadi summer course. Dan akhirnya apakah saat tahu ada summer course nih, terus Hawa apply di UK itu khusus Leeds aja atau Hawa apply di beberapa univ? Oke, Hawa apply sih di beberapa uni. Waktu itu ada UCL juga, ada Warwick University. Terus waktu itu sempat mau daftar di Liverpool juga, tapi mereka tahun lalu belum buka. Jadi ada beberapa uni, tapi kalau nggak salah ada 6 uni lah. Di Belanda juga Hawa ada daftar gitu. Semuanya keterima, tapi Hawa end up milih si Leeds ini gitu. Oke, so tadi kayak Hawa bilang dari seluruh dunia, akhirnya Hawa dapat beasiswa. Beasiswanya itu dari program summer course-nya atau dari universitas yang kita daftar? Dari University of Leeds-nya. Oh gitu. Dan itu tuh summer course itu kayak berarti setiap negara boleh aja apply kan? Dan saat itu berapa sih participants yang Hawa ikut kemarin di summer course pas di Leeds? Partisipannya Hawa nggak tahu berapa karena banyak banget yang ikut, dan itu juga mereka kayak kita ada dari different kontinen gitu, yang dari Australia ada, yang dari Toronto, Kanada ada, yang dari Korea ada, Singapura, semua tuh ada. Cuman Hawa taunya yang 5 orang penerima beasiswa ini ya. Pertama Hawa dari Indonesia, terus teman Hawa namanya Ruwen dari Singapura, terus Emily dari Denmark, dia tiktokers gitu makanya dia bisa keterima. Yun dari Korea, sama satu lagi ada Chloe dari Amerika.
gitu. Jadi kita yang berlima yang keterima gitu. Tapi ini beasiswanya nggak full ya teman-teman. Ini tuh kayak partial scholarship gitu. Kita kayak harus jadi student ambassador-nya gitu, mempromosikan programnya gitu, megang account Instagram gitu dari si University of Leeds-nya ini. Dari University of Leeds. Jadi selama 5 bulan yang dipelajari apa sih? Apakah kita boleh apply course mana yang mau kita ambil selama 5 bulan? Itu gimana lah? Kalau selama 5 bulan Hawa ini kan ngambilnya kayak entrepreneurship kan, jadi kayak belajar tentang bisnis, tentang sustainable development juga kita belajar di sana. Gimana sih cara kita ngebuka bisnis tanpa ngerusak lingkungan, gimana sih pentingnya lingkungan dan lain-lain. Kita belajar itu. Nah untuk 5 bulannya ini sama course-nya ini nggak sampai 5 bulan sebenarnya, cuman Hawa kemarin extend ikut program lain buat nge-extend. Jadi kayak ada program kayak pesantren kilat gitu. Jadi jumpa muslim-muslim di sana gitu. Iya, jumpa sama muslim-muslim di sana gitu. Ya itu juga dapat scholarship juga gitu. Jadi biar bisa extend di UK kan. Ya udah jadi kayak ikut program-program lain gitu. Jadi untuk summer course-nya sendiri itu sebenarnya durasinya berapa lama? 1 bulanan gitu. Di 1 bulan itu kita belajar apa aja? Apa tiap hari kita kuliah atau ada study field-nya, jalan-jalannya atau itu? Jadi kalau misalnya summer course-nya itu kayak dalam 1 minggu itu kita memang masuk kelas ya, dari pagi jam 8 sampai jam 12-an gitu kita masuk kelas, dari Senin sampai Jumat. Nah untuk field trip kita ada setelah kita belajar tuh biasanya ada field trip ke tempat-tempat, misalnya ke perusahaan, dan di situ kita biasanya kayak ada study case gitu. Kalau kita kemarin karena kita sustainability development, kita ke perusahaan Marks and Spencer karena mereka sangat aware sama SDG kan. Terus untuk field trip itu, terus untuk excursion kita ada, jadi kayak hari Sabtunya kita tuh kayak jalan-jalan misalnya ke York, ke kota lain, dan itu di provide sama uninya gitu. Jadi kayak kita nggak perlu bayar lagi gitu. Jadi deh sebulan kuliah lah intinya ya kan, kuliah sama kayak ada jalan-jalannya. Itu kalian dikasih nilai juga nggak, atau kayak di akhir dikasih sertifikat? Nah apakah kalau ada sertifikat itu bisa digunakan untuk apa gitu? Iya, jadi kita tuh dikasih nilai. Jadi selama kita belajar juga, kita sebelum kita belajar kita udah dikasih tugas namanya pre-arrival task. Jadi kita ada disuruh tugas, kita ngerjain pas kita udah nyampe sana, pokoknya itu tugas harus selesai. Terus pas kita menjalani program ini juga kita dikasih tugas. Tugasnya itu ada yang group project sama yang individual assignment. Ini final assignment gitu. Jadi kita disuruh nulis essay berapa ribu kata gitu kan. Terus kita nge-submit. Nah pas kita nge-submit itu nanti bakalan keluar juga gitu loh berapa plagiarism kita. Gitu. Jadi kalau di UK itu ketat banget masalah plagiarism, kayak nggak boleh sampai di atas misalnya 13%, 14%. Aku lupa detailnya, nggak boleh di atas berapa, pokoknya di bawah 20%, dan itu cukup susah ya. Dan kita kan nggak bisa tahu kalau misalnya kita nggak nge-submit dulu kan. Gitu. Nah, terus nanti setelah 2 minggu setelah program, 2 atau 1 sampai 1 bulan kita baru dapat nilai. Nah, nanti dari nilai itulah baru kita dapat kayak konversinya, bisa kita konversiin ke uni kita yang di Indonesia, dan kita juga dapat sertifikat. Jadi ke certificate of attendance kita dapat, terus nilai kita juga dapat. Jadi kayak sertifikat bisa digunakan lah misalnya lamar kerja. Iya benar. Punya pengalaman belajar nih summer course gitu ya. Itu pasti berharga banget. Apalagi jurusannya menarik ya, dari sustainable development gitu ya. Iya. Sedangkan Hawa S1-nya apa tadi jurusan? Kalau di UK Hawa jurusannya itu sebenarnya sociopreneurship. Jadi kayak kita entrepreneurship, tapi kita tuh harus ke social juga gitu loh. Jadi kayak kita tuh sociopreneurship itu kayak kita buka bisnis, tapi kita tuh nggak harus profit aja, harus bermanfaat ke lingkungan kita. Terus dampaknya apa gitu, dan ya itu Hawa ambil bisnis manajemen kalau di sini S1-nya. Kayak itu social entrepreneurship itu kan tema kita waktu PPAN gak sih? Iya. Yang kita buat PPT kan. Iya, kita mau buat bener. bisnis apa yang bisa benefitsnya itu ke orang banyak gitu, bukannya memikirkan profit pribadi gitu kan. Keren. Berarti bisnis nyambung dong ya kalau gitu ya. Terus tadi mau nanya apa nih? Boleh nggak spill biayanya kalau misalnya kita ikut summer course, terus itu berarti kan kita biaya sendiri ya kalau tidak dapat beasiswa dari uni. Kebetulan Hawa dapat beasiswa. Kalau misalnya full, itu berapa sih biaya si summer course-nya ini? Oke. Kalau misalnya full itu ini biaya programnya aja. Iya, biaya programnya. Kalau nggak salah itu sekitar, kalau nggak salah nih kayaknya sekitar 3.000-an GBP gitu, kayak 60 jutaan lah. Berarti Hawa bayarnya setengah dong, Hana dapat dapat scholarship dari
Leads-nya itu dari sendiri. Leeds ya setengah, dan itu tuh 3 ribuan itu tuh juga belum sama, jadi 60 juta belum sama tiket dan lain-lain juga kan. Jadi banyak banget gitu kan kalau misalnya kayak kita panik sendiri gitu kan. Ngurus visa sendiri dong. Iya. Kayak flightnya juga sendiri. Terus untuk keberangkatan mereka akan kasih tahu berangkatnya kapan gitu. Enggak, kita mulainya nanti dikasih tahu kapan, tapi kita Untuk bebas kita berangkatnya kapan gitu. Dan untuk ngurus akomodasi segala macam itu pribadi juga dong. Enggak, dari mereka, kecuali kita mau extend, kayak kemarin Hawa kan mau extend kan di dorm. Itu kita baru sendiri, kita ngurus sendiri, semua kayak kita sendiri gitu. Oh, jadi selama summer course program yang official itu Hawa tinggal di dormnya Leeds. Iya, Ya, tinggal dan di itu dormnya. udah semua ya mengcover yang dari 3.000 GBP ya. GBP itu udah mengcover sama akomodasi. Untuk makan Iya. sendiri selama buat sebulan makan itu? pokoknya selama 2 ribuan itu tuh 3 ribuan itu kita tuh dapat makan, tapi makannya cuman makan pagi sama lunch, breakfast sama lunch itu Senin sampai Jumat udah di cover. Jadi kita makan kayak di kantin gitu, reflektorinya namanya di sana. Jadi selebihnya ya kalau weekend ya kita sendiri gitu, sama Ya. dinner sendiri. Di Sabtu itu tidak ada kuliah. Nggak ada, Sabtu Minggu nggak ada kuliah. Jadi kayak kalian dikoskan gitulah ya selama, tapi udah dibayar di awal itu semuanya, tadi. iya benar-benar. Cuma kayak visa aja tuh lumayan menguras kantong ya, karena visa UK itu 3 juta. 3 juta. 3 juta dan itu juga visa UK itu kayak susah untuk didapetin. Hawa sendiri tuh bayar 2 kali karena Dua visa kali, Hawa yang ya. pertama kan ditolak kan. Jadi bayar 2 kali. Jadi kalau teman-teman ada yang niat mau ke UK juga usahakan urus 3 bulan sebelum keberangkatan, atau kalau bisa pun 4 bulan sebelum keberangkatan, karena UK itu lagi overload banget gitu loh. Lagi Karena orang banyak kayak yang orang mau ke sana. kesana. Iya bener-bener, karena kayak Hawa aja tuh keluarnya itu 2 bulanan lebih gitu. Jadi lebih bagus kita prepare lebih cepat guys. Iya. Oh, jadi ternyata kalau visa ditolak uang tidak kembali dong ya? Tidak dong, kita harus apply lagi dan nunggu lagi. Nunggu lagi ya 2 bulan, ternyata lama. Jadi benar prepare harus lama dong. Berarti Hawa udah persiapan sebelum keberangkatan itu berapa bulan tuh, yang ngurus visa lah, ngurus flight segala macam. Karena Hawa ini beasiswa, jadi kita kan harus nge-build up motivation letter dan berkas-berkas kita semuanya jadi oke kan, karena kita tuh harus meyakinkan si penerima ini kenapa milih kita di antara orang-orang hebat yang lainnya juga gitu kan. Jadi itu Hawa udah prepare persiapannya itu dari buat submit dokumennya itu udah bisa dimulai dari bulan Februari. Nah, tapi Hawa tuh udah prepare dari tahun lalu, kayak bulan November Hawa udah mulai kayak nyiapin gitu, kayak sertifikat bahasa semua udah mulai Hawa siapin kan. Terus dari November, Desember, Januari, Maret lah Hawa baru submit semuanya. Terus kabar Hawa diterimanya itu bulan April Hawa dikabarin diterima, tapi kita dikasih tahu dulu kita lolos. Oke. Nah baru kita bisa nge-apply buat si beasiswanya kalau kita udah lolos. Oh iya. Setelah itu baru Hawa apply, baru bulan Mei-nya baru dikasih tahu Hawa lolos beasiswanya. Dan Jadi, berangkat di bulan berangkat summer. harusnya di bulan Juni, tapi gara-gara ini Sisa? jadinya bulan Juli. Itu masih summer berarti. itu Masih summer, iya. Oke, berarti proses pendaftaran si summer course ini buka sekitar 2 bulan dong. Februari buka, Maret, April pengumuman gitu kan? Iya, benar-benar. Itu berkasnya apa aja sih yang dikumpulkan itu? Berkasnya lumayan banyak sih, kayak sertifikat bahasa, kalau IELTS, Duolingo kita juga bisa pakai, TOEFL IBT, terus itu motivation letter, dan itu pertanyaannya lumayan banyak dari uni. Tapi ya tidak segitu banyak lah dibandingkan sama beasiswa lainnya, S2 karena ya? ini kan beasiswa S2, karena kan ini masih yang generalnya, belum yang daftar beasiswanya kan. Terus transkrip nilai bahasa Inggris. Terus what else ya? Sama kalau ada CV juga optional gitu loh, bisa kita kasih. Sama kalau misalnya buat beasiswa nanti kita bikin video gitu, video sih kayak CV Promosi kita, iya tentang promosi kita. tentang kita, kayak CV kita tapi kita ngomong gitu loh, kayak apa aja achievement kita dan kenapa harus kita yang nerima beasiswa ini. Dan itu videonya maksimal kayaknya cuman 2 menit, kan susah ya memperkecil itu semua, maksimal 2 menit atau 1,5 menit gitu. Jadi itu cukup challenging sih, kan kita juga harus pinter ngedit kan di situ. Bener. Karena
Kalau nggak kita nggak eligible kan untuk megang account si Instagram leads-nya ini gitu. So within 2 minutes you need to introduce yourself, Yeah, ya kayak we need orang to tahu your introduce. personality, your achievements, your activities gitu ya. Yang benar bisa menjual diri kita untuk I deserve the scholarship. Iya, ya. we need to sell ourselves lah gitu. Terus kalau untuk sertifikat kebahasaan itu minimal berapa requirements-nya? IELTS kayaknya 6 kayaknya 6 deh. 6 atau 6,5 something like that deh antara itu. Berarti mungkin TOEFL IBT sekitar 80-an udah bisa lah ya. Iya, sekitar itu. Duolingo mungkin 90 ke 100. Iya, sekitar Iya, segitu. sekitar segitu ya. Duolingo sekitar segitu. Berarti nggak terlalu standarnya tidak setinggi kalau kita apply S2 dong ya. Benar, karena kan ini dia sama kayak S1 jatuhnya Iya, kan. iya. Jadi kayak masih oke lah gitu. Untuk syarat usia Hawa, apakah memang si summer course ini diperuntukkan untuk mereka yang masih studi undergraduate ongoing gitu, atau bolehkah yang sudah tamat S1 atau yang lagi S2 itu boleh nggak sih Oh, ikut? oke. Kalau summer course ini umur berapa aja boleh. Cuman kalau di beberapa tempat kayak kemarin aku ngedaftar di Oxford kan, itu tuh cuman 18 sampai 24 aja yang boleh. 16 sampai 18 ada yang ini. Pokoknya nggak boleh ada umur-umurannya lah kalau yang di Oxford sama di Cambridge. Ada usia Ada batasnya. usianya gitu. Tapi kalau di Leeds nggak ada, kayak semua boleh gitu. Kayak temen aku ada yang master di master students juga, dia apply. Oh gitu. Jadi kayak semua boleh. Jadi untuk usia itu kebijakan masing-masing uni itu bakal berbeda. Iya benar. Jadi harus kembali kayak ngecek lagi gitu kan uninya ini gimana gitu. Jadi Berarti depends kita sih. daftarnya tuh ke uninya ya, website uninya. Oh, daftar summer course di Leeds, yuk buka websitenya Leeds gitu misalnya. Kalau mau ke Cambridge berarti buka Cambridge. Cambridge gitu. ya, jadi kayak harus ngecari salah satu gitu loh. Oke. Jadi harus kayak cari salah satu gitu guys. Seru banget nih kayaknya ya. Kalau pengalaman Hawa sendiri yang paling unforgettable itu apa sih selama di sana? Oke, aku nih orangnya tuh kayak termasuk FOMO gitu loh, fear of missing out. Oke. Jadi kayak takut ketinggalan dan lain-lain. Iya, iya. Jadi one thing yang benar-benar kayak nge-challenge aku itu saat aku tuh kemarin di UK itu adalah profesornya gitu. Jadi Kenapa profesornya biasanya itu galak? adalah nggak galak, dia tuh orangnya chill banget gitu sih Iya. sebenarnya. Cuman karena accentnya dia gitu, Accent-nya dia gimana? native British? speaker, dia memang British gitu kalau nggak salah. Jadi accent dia tuh kayak susah untuk dimengerti gitu loh. Oke. Untuk aku yang orang Indonesia gitu kan. Jadi karena hal itu, jadi aku setelah belajar, aku tuh nggak main-main gitu loh Kak. Hawa tuh kayak balik lagi ke dorm belajar sampai dari jam 2 sampai malam tuh Hawa belajar ngerjain assignment lagi kayak dari hari pertama tuh Hawa udah mulai ngerjain tuh assignment gitu loh. Kayak orang kan baru 1 minggu terakhir, Hawa dari hari pertama pokoknya Hawa mau ini, kayak Hawa udah memberikan ke semuanya. Jadi berapapun nilai yang Hawa dapatkan nanti kayak it's okay gitu. Yang penting Iya. gue udah ngeberikan apa yang terbaik versi gue gitu kan. Ya udahlah, itu sih menurut aku yang paling challenging dan juga Oke. paling kayak apa ya, kayak berkesan gitu. Terus sama teman-temannya sih, karena teman-temannya banyak banget dari around the world. Jadi kita kayak benar-benar berbaur sama semuanya gitu. Kayak kita different culture, different language, tapi kita masih kayak bisa gabung gitu loh. Itu sih yang paling seru. Dan juga Hawa belum pernah ya masuk ke batu bara gitu, kayak ke dalam terowongan batu bara tuh belum pernah. Tapi karena kemarin kita tuh aware di sustainability juga, jadi jurusan kita, kelas kita ini kita masuk ke batu bara museum gitu, yang benar-benar berapa meter di bawah permukaan gitu loh. Jadi itu kayak museum yang menunjukkan bagaimana proses pembentukan batu Batu bara. bara. Sebenarnya itu nggak museum dulu tuh tempat batu bara gitu. Beneran. Di pembuatannya prosesnya ada di Iya, sana. cuman Hawa sedihnya di situ waktu itu nggak bisa bawa HP karena kan itu ada baterai kan, jadi itu kan mudah meledak kan. Iya, Jadi kita iya. nggak boleh bawa sama sekali, power bank dan lain-lain nggak boleh, kita harus tinggalin. Dan itu kita benar-benar yang kayak di liftnya itu yang lift kayu gitu loh Kak. UK lift kayu gitu kan. Tapi memang Nggak harus boleh listrik, kan nggak boleh kan. Iya, iya, iya. Jadi kayak yang lift yang truk tek yang kayak gitu. Dan itu dingin banget karena di bawah daratan, kayak di bawah yang kita injak berapa meter gitu loh. Dan itu berarti tidak ada dokumentasi sama sekali dong, karena Nggak nggak ada. boleh. Even camera juga nggak boleh dibawa ke dalam. Nggak boleh, Karena semua baterai iya nggak boleh. pokoknya berbentuk elektrik nggak Nggak bisa. boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi pas di situ kita dijelasin, dan di situ juga British kan yang ngejelasin. Dia accentnya sangat-sangat kayak like that, like
gitu kan. Jadi kayak oke gitu. Tapi kayak interesting banget karena itu pengalaman baru kan. Kayak mungkin di Indonesia juga aku nggak dapat kesempatan gitu untuk ke Batubara karena di sini kan hanya orang yang punya apa ya, kayak yang ada wewenang lah buat ke tempat-tempat kayak gitu, dan benar-benar sempit banget kan. Kalau di UK tuh sempit, tapi sempitnya nggak sesempit yang kayak kita nggak bisa masuknya sampai kayak gini banget gitu loh. Kalau di UK kita masih bisa jalan tapi kayak nunduk gitu, dan itu it's very interesting. Kayak aku nggak tahu bakalan dapat experience yang sangat ngejual kayak gini, dan jurusan kita juga banyak Kak. Jadi orang Indonesia lain ada yang kayak political, international political, itu mereka excursionnya beda ke tempat museum kereta api bawah tanah, jadi beda-beda tergantung jurusan yang kamu pilih. Misalnya ada yang fotografi, beda-beda, ada yang psikologi, beda-beda. Dan karena aku tuh bisnis sociopreneurship, jadi kita ke bisnisnya itu ya ke si Mark and Spencer ini, tapi sustainable-nya kita ke si batubara ini, coal mining ini, sama kita ke recycle gitu, tempat recycle gimana sih caranya pengelolaan sampah gitu. Jadi gila sih, keren banget. Kayak benar-benar membentuk karakter ya kan, karakter kerja kerasnya juga, karena kayak ternyata even udah ada requirements bahasa sekian gitu, ternyata ketika di sana tetap challenge untuk kita yang tidak terbiasa dengan accent yang native kayak gitu. Iya, benar. Karena kalau misalnya kayak kita belajar IELTS dan lain-lain, ya kayak kita tuh masih separah-parahnya masih bisa oke lah. Tapi kalau profesor dan anything, mereka tuh cakap tanpa harus kita ngerti kan. Mereka tuh ngomong tanpa kita harus ngerti, kayak mereka ngomong aja gitu loh apa yang dijelaskan. Jadi itu challenging banget sih. Dan kemarin juga Hawa harusnya lanjut. Jadi Hawa lulus summer course ini, Hawa dapat Hawa kan apply ke uni lain. Iya. Harusnya setelah dari Leeds ini Hawa lanjut ke uni lain lagi karena Hawa keterima. Cuman karena biayanya mahal banget kan, dan mereka nggak nge-provide beasiswa, jadi Hawa nggak ngelanjut. Itu waktu itu di Warwick University. Jadi tadi banyak sekali yang dipelajari selama di UK. Itu baru yang sebulan summer course saja kita dapat pengalaman, karena fasilitas automatically selengkap itu ya. Iya, dan kita karena kita tinggal di dorm, jadi kita tuh juga boleh pakai semua fasilitas yang ada di sana, kayak misalnya gym dan lain-lain, kita tuh boleh pakai. Dan kita tuh juga dapat student card yang nggak tulisannya tuh nggak kayak summer student card gitu, nggak kayak summer school student card, tapi kayak student card orang-orang lain gitu loh yang S1 dan S2 di Leeds. Jadi kita bisa pakai juga untuk ngeklaim diskon or anything gitu. Terus kayak perpus buka 24 hours. Apakah Hawa sempat visit library nggak untuk ngerjain tugas, atau kayak di dorm doang? Gimana? Jadi di Leeds itu library-nya ada lebih dari 2. Kita banyak library, cuman Hawa tuh lebih nyaman kalau belajar malam tuh kayak di kamar gitu loh, karena nggak ada distraction sama sekali. Jadi kalau siang kadang ke library, tapi kalau malam full sih kayak di kamar. Karena malamnya juga waktu summer kan kayak jam 9 malam, jam 10 baru matahari terbit. Enggak, matahari ke bawah. Terbenam. Apa sih mereka mikir ya sunset ya di jam 9 malam karena summer selama ya deh. Kalau puasa capek kali nggak sih? Itu capek banget sih. Tapi untungnya makanya teman-teman kalau misalnya mau LPDP ke UK sekarang lah, karena nanti kalian dapatnya tahun depan itu winter kan, which kalian durasinya itu masih lebih dikit daripada summer. Iya, summer masih panas. Gitu sih. Jadi Hawa kemarin dapat 2 season sih. Itu summer sama musim semi. Oh, jadi Hawa karena kan telat kan, harusnya kan Juni kan? Iya, Juni summer, Juli, Agustus masih summer. September, Oktober, November baru Desember baru winter. Jadi begitulah pengalaman selama summer course. Iya. Kasih tips dan triknya dong Kak Hawa, kok bisa sampai ke sana, dan apa yang harus dipersiapkan selain berkas tadi yang harus berbulan-bulan gitu. Tips and trick apa ya? Yang pertama sih kayaknya harus konsisten dulu sih, karena if you want it, you were willing to do everything gitu. Kalian harus tahu kayak ini memang my dream sih, ini memang aku memang mau lanjut di UK, aku memang mau short course ini, karena bakalan banyak obstacles gitu. For example kayak for instance gitu kan, pas kita tuh ngurus visa itu kita tuh harus ke Jakarta, dan kita ke Jakarta tuh nggak bayar visa aja kan, pasti bayar visa udah 3 juta. Ongkos tiketnya, ongkos tiketnya, penginapannya kan kayak banyak gitu kan, lumayan banyak gitu. Tapi kalau misalnya visa negara lain kan kita bisa urus dari
Medan, kayak Aussie. Kita kalau mau ke Aussie kita nggak usah ke Jakarta ngurus visanya. Oh, bisa di sini ya? Bisa di sini, bisa diurusin gitu. Jadi nggak sesusah Ke UK. itulah ke UK. Berarti memang kalau ke UK ngurus visanya itu memang kita harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Dan kita nunggu visa kita keluar juga ya, kita nggak mungkin di Jakarta aja kan. Iya. Karena lama kan, jadi kita balik lagi ke Medan baru nunggu kita mau ngambil ke UK, kita mau ngambil ke Jakarta atau nanti dikirim. Oke. Dan ngirim itu juga nyampenya 3-4 hari kan. Jadi benar-benar waktunya itu kayak mepet-mepet banget gitu kan Kak. Itu. Terus yang kedua karena ini beasiswanya dari university, kita juga harus ada tabungan di ATM minimal berapa juta itu harus sudah ada untuk si visa kita ini gitu selama 3 bulan mengendap. Karena kan beasiswanya nggak full ya, nggak Iya, kayak benar-benar nggak kayak LPDP kan. Iya. Jadi kita harus ada rekening koran yang aman lah gitu. Kalau untuk 2 minggu 50 juta fine sih. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 bulan itu harus di atas itu juga. Oke. Karena kemarin juga aku visa ketolak itu gara-gara tabungan Tabungannya aku tuh kurang. tabungannya kurang untuk berapa bulan gitu. Iya. Nah, karena aku kemarin tuh dapat beasiswa harusnya udah di submit sama agen aku, tapi agen Iya. aku nggak nge-submit gitu. Jadi kalian juga nggak boleh miss beberapa dokumen yang sangat penting gitu loh, Oke, Kak oke. Rachel. Terus yang kedua adalah mulailah berorganisasi gitu. Oh, ternyata ada sertifikat organisasi juga. Iya, jadi kalau kita ada sertifikat, kalau kita tuh aktif sama organisasi, kita juga mereka tahu kita tuh orangnya gampang bersosial, Aktif, gitu, oke. aktif. Jadi mereka chance buat keterimanya itu juga lebih gede, apalagi beasiswa gitu. Terus kalau kalian yang mau beasiswa, personal branding is very important karena mereka lihat Instagram kalian, LinkedIn kalian gitu. Nggak usah semuanya, nggak usah personal branding di Twitter, LinkedIn, Instagram. Iya. At least satu lah dulu pelan-pelan gitu kayak Instagram atau di mana. Jadi mereka nge-stalk kita gitu loh. Terus sama buatlah personal statementnya udah mulai dari jauh-jauh hari karena personal statement Saya itu butuh revisi banyak iya, dan butuh banyak butuh waktu, revisi. ya. Iya, dan kalau bisa kalau kalian masih newbie ask for help gitu loh Kak. Carilah orang yang Nge-review. kalian consider bisa nge-review karena kayak point of view kita sama orang yang ngebaca tuh kan beda. Iya. Jadi bisa aja point of view kita ini udah bagus nih, tapi orang yang ngebaca tuh kayak ini masih belum build up nih Iya. gitu. Aku juga kemarin kayak banyak minta sama orang-orang yang kayak udah, karena aku tuh angkatan pertama scholarship, jadi kayak nggak bisa minta kan sama Iya. yang si scholarship LISS ini. Tapi aku minta sama orang-orang yang udah keluar negeri, yang udah dapat beasiswa juga yang kayak gini, walaupun nggak di Leeds, dan mereka tuh aku ikut mentoring juga, jadi mereka banyak memperbaiki beberapa esai juga sih. Itu sama apalagi ya, sama bahasa sih, bahasa tuh paling penting, harus Ya. udah dipersiapkan setidaknya 4 bulan sebelumnya karena kita nggak bakalan tahu itu keluar Ujian bakal gimana bakalan hasilnya? iya, gimana hasilnya. Karena kalau misalnya hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kita masih bisa nyoba kan Iya, lagi. masih tes Tapi ulang. kalau udah enggak, aduh kayak nggak bisa Jadi kayak lagi. kalau menurut pengalaman bahasa itu walaupun kalian like you speak English every day, you teach English, but in test it will be more Different. challenging, ya. So many different. Yeah. Like Kak Fauza is an English teacher, Yeah. tapi kayak still struggle kan. Kalau Struggle, misalnya yeah. IELTS kayak what is this? Ya, Gitu. karena namanya the skill of answering questions, dan you can answer the questions correctly under the limitation of time, itu adalah sesuatu pembiasaan, so we need practice gitu. Iya. Jadi banyak yang harus disiapkan ya Wak ya. Banyak Mental, banget. finansial. Number one mental sih. Di sana Number one culture mental. shock nggak sih, sempet kayak sampai sana tuh jumpa, by the way orang Indonesia saat itu only you atau adakah No, we have like 6 kayaknya, 6 people atau 5 people dari Indonesia, but they don't receive the scholarship. Oke. Kayak mereka full self funded gitu. Dan mereka baik-baik, maksudnya kayak teman-teman yang Indonesia sangat welcoming juga, karena kan kayak kita sama-sama kan bareng dari Indonesia. Iya, iya. Kita ketemunya di sana sih, bukan yang kayak dari Indo. Dan Ya, itu kan mereka masing-masing ada anak UGM, ada anak UPH Trisakti sama Unbrau teman aku. Nah, culture shocknya lebih ke teknologi sih, teknologi. Jadi kayak di sana benar-benar kayak semua udah mostly cashless gitu loh Kak. apapun itu, Apapun, everything. Terus ya kayak for example ya, kayak mau nge-laundry, kalau zaman dulu tuh kan kayak masih koin gitu Koin, kan, ya. kita masukin koin. Tapi ini enggak, kita harus ada HP, terus kita scan, terus kita bayar pakai PayPal. but not for the beggars kan. Yang ngebag itu pakai ada aplikasi. Mana tahu pengemis di sana ada canggih nggak ya? Nggak ya? Nah, Oh, enggak ya? Tapi ada juga homeless, ada yang pakai kartu
Tahu gak sih yang buat kita ngegesek kartu debit? Serius? Ada juga. Jadi dia tapi bukan minta-minta homeless, uang, tapi dia kayak minta-minta tapi bukan homeless. dan dia minta uang dengan tolong ini kayak gitu. Iya, ini nih dikasih gitu. Tapi bukan homeless, dia ada rumah tapi kayak penyanyi dan lain-lain itu ada yang pakai itu, pakai debit. Jadi benar-benar kayak wow gitu. Dan di sana Even pengamennya aja secanggih itu. iya, kalau kita kan di sini palingnya OVO. OVO ya, kayak sejenis OVO Dana gitu ya. Gitu. Kalau di sana tuh Apple Pay yang kayak orang pakai Apple langsung terhubung gitu. Oh. Apple Pay. Cuman karena HP aku kemarin belinya di Indo jadi kayak nggak bisa terhubung gitu loh, nggak tahu something happen lah gitu. Oke. Terus sama yang kedua, everything is so freaking expensive in UK kayak Of course lah, uangnya aja beda lah. Iya, Satu iya. pound sterling berapa Gila. rupiah ya? Almost 20.000 gak sih? iya 20.000 18.000 gitu pas aku nyampe kemarin 18.000 pas aku 18. udah mau pulang dia turun jadi 16.000 Oke. karena resesi dan banyak hal lain gitu. Karena Ratu Elizabeth meninggal saat itu masih di sana ya. Iya terus kayak Iya. kemarin memang kondisi UK tuh lagi nggak kondisif gitu loh, kayak PM-nya, Prime Minister-nya aja ganti-ganti gitu kan, jadi kayak agak sakit hati sih kayak what is this gitu kan. Terus ya itu sih everything is expensive karena aku travel sendiri juga ya kemana-mana, jadi dengan membawa 45 kilo bagasi, cabin, tas gini, tas samping gitu kayak nggak mungkin kan kita naik bus untuk pertama kali Iya. di airport, jadi mau nggak mau memesanlah Uber dan Ubernya Umur berapa dari bandara, dari airport ke dorm berapa? Iya, enggak ke dorm, waktu itu ke London, jadi Oh, turunnya ke di London, nggak di Leeds. Dari London ke Leeds nih apa? Dari London ke Leeds naik bus. Oke, Jadi waktu itu 1 minggu dulu gitu loh di London. Oke. Kayak mau jalan-jalan dulu Iya, nih iya, gue di iya. London gitu kan. Itu dari airport ke Heathrow, waktu itu ke Londonnya itu kayak ke bener-bener aku kan hotelnya di ini kan di kayak centralnya London kayak di Westminster gitu Iya, kan. iya. Jadi dari Heathrow ke Westminster itu sekitar 60 atau 70 pound sterling kalau nggak salah. Itu tuh kayak 600. enggak Enggak. 600. Apa sih, jutaan 1 nggak sih? juta 300, 1 juta 200. Dan itu Itu kayak udah tiket cuman keluar kota dong di sini. Iya, makanya kayak nangis banget kan kayak oh my god what is this gitu. Terus kalau misalnya naik kereta kemarin kereta api dari London ke Leeds itu kan 2 jam. Iya. Itu tuh waktu itu kayak masih 800.000, 900.000 one way. Jadi kan mahal banget kan, Iya. 42-an pound sterling gitu. Jadi akhirnya decided untuk naik bus waktu itu karena kayak udah mahal banget nih nge-spend duit. Jadi naik bus dia 400.000. Tapi 4 jam. Pokoknya bus itu waktunya jauh lebih lama lah. Iya. Makanya orang pada naik itu. Tapi kan banyak dilewati, banyak yang dilihat, banyak ngayal Iya. juga kan jadinya. Tapi jauh lebih enak naik itu sih train. Karena kayak train Iyalah. pemandangannya lebih bagus Iya, gitu iya, loh iya, daripada bus. Kalau bus kadang mereka tuh ngebawanya itu kayak bus yang kayak gitu loh guys. Kayak, what is this? Udah Gitu. kayak angkot kampas. Iya makanya kayak Angkot Medan, udah kayak angkot Medan. Bener-bener sampai aku bilang sama temen aku yang orang Indonesia, nggak usah jauh-jauh deh ini kayaknya gue ke UK experience busnya di Medan juga kayak gini bawahnya gitu kan. Jadi kayak what is this gitu sih. Itu terus sama kalau misalnya aku ini bukan culture shock sih, satu hal yang aku suka juga dari UK itu adalah sangat aman ya, tapi kalau untuk di London nggak aman sih, tapi kalau untuk kayak kota-kota kayak Leeds dan kota-kota lain tuh aman, tapi kalau London kayak masih ada pencopet, aku hampir mau dicopet waktu itu dan mau dicurinya air. Mencuri air. Iya, jadi waktu itu aku lagi jalan sama temen aku kan, jadi kita beli air kayak 6 pieces gitu. Kayak botol aqua gitu. Iya botol aqua. Nah kalau misalnya di Leeds tuh kayak kita minum air keran tuh oke, langsung. Di London sebenarnya juga oke. Cuman London tuh nggak tahu kenapa rasa air kerannya tuh menurut aku tuh kayak berbeda gitu loh kak. Kayak kurang hygienic gitu. Jadi aku tuh selalu beli kayak minum gitu kayak gini nih. Tidak di sponsor kayak gini. Jadi beli 6 pieces gitu kan, Iya. gede banyak. Terus kita foto-foto. Aku sama temen aku foto. Giliran aku yang foto kita taruh dong itu grocery bagnya di bawah. Terus orang naik sepeda mau ngambil itu, pas kita lihat dia mau ngambil, kita langsung kayak lari kan, mau ngambil itu kita langsung dia lari. Kayak orang-orang di sana waktu itu kan memang lagi resesi kan, terus mereka kayak even kayak minum aja menurut mereka tuh berharga gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi itu sih kalau di London, kalau di kota-kota lain sih oke, aman buat jalan sendiri. And very Muslim friendly sih, UK is very Muslim friendly. Even in London juga Muslim friendly. Muslim friendly banget, kayak so many mosque, terus juga banyak makanan halal, kayak it's plenty Yang of pakai makanan jilbab halal. juga banyak. Banyak banget, sampai di UK tuh ada namanya kota Arab.
Jadi di Bradford itu deket banget sama Leeds, kayak cuman berapa menit doang lah naik kereta dari Leeds. Itu tuh ada lebih dari 10 masjid kata teman aku yang tinggal sana. Saking, dan di sana banyak orang yang bercadar. Oh iya. Iya, saking kayak banyak banget di sana, dan mereka sangat welcome sama orang-orang Muslim juga. Berarti nggak ada masalah soal ibadah ya. Kalau Kalau makan halal juga tidak ada masalah ya. Tidak ada, cuman masalah harga aja sih. Bener-bener harus financial itu sangat harus Iya, dipersiapkan ya. benar, itu sih itu yang sangat wow gitu loh. Kayaknya seru banget ya pengalaman di luar negeri ya, Wak. Aduh, Iya. Mau lagi dong main-main ke sana. Lanjut, Wak. Mama. Udah 35 menit, guys. Jadi mungkin itu dulu ya untuk pembicaraan tentang summer course kita pada video kali ini. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh di-follow Instagram Hawa di mana? @hawarinaa. Atau email, boleh email Kak? Mana Boleh, kalau boleh, tanya. boleh. Atau mungkin sekolah kalian mau di mentoring sama Kak Hawa boleh juga. Boleh langsung ke Instagram aku @hawarinaa atau Instagram mentoring aku @samaberkembang. Oh, itu ada Instagram baru. Ada Oke, wow. volunteering gitu, jadi kayak aku buka volunteering mentoring gitu kan. Oke. Oke, kalau begitu thank you so much for watching, guys. See you on my another video. Bye.